Bagaimana mungkin seseorang menandatangani sebuah dekret yang mendalangi kudeta, tetapi mengaku tidak sepenuhnya tahu isinya? Itulah salah satu kaki besar dari kesaksian Letko Udara Heru Atmojo, saksi kunci sekaligus tersangka dalam tragedi Gerakan 30 September 1965. Kalau kamu ingin tahu sisi lain sejarah G30S yang jarang dibahas di sekolah, klik like dan subscribe sekarang. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena sejarah tak selalu sederhana versi resmi negara. Heru Atmojo, seorang perwira penerbang berpangkat terakhir Letnan Kolonel dan mantan asisten direktur produksi intelijen di Depau, Direktorat Elektronik dan Peralatan Angkatan Udara, memberikan kesaksian yang mengundang banyak pertanyaan logis dalam sidang peradilan pasca G30S. Ia mengaku menandatangani sebuah dekret yang menurutnya berkaitan dengan pembentukan Dewan Revolusi, namun ia tidak membaca secara saksama isi naskah tersebut. Dekret itu, menurut Heru, disodorkan oleh Mayor Udara Suyono dalam kondisi tergesa-gesa, dan ia mengaku langsung menandatanganinya atas permintaan. Lebih jauh, Heru menyebut bahwa setelah mengetahui gerakan itu ternyata kontrarevolusi, ia mencoba menarik kembali tanda tangannya. Bahkan ia mengakui mendatangi seorang bernama Supono untuk meminta naskah itu, namun kemudian diberitahu bahwa dokumen tersebut sudah dibakar. Tetapi, ketika ditanya siapa yang membakar naskah itu, ia menjawab tidak tahu. Kesaksiannya menjadi semakin rumit saat ia menyatakan bahwa terdakwa Untung pernah mendiktekan surat permintaan maaf atas terbunuhnya seorang polisi kepada seorang anggota Cakrabirawa berpangkat letnan. Namun, keterangan ini langsung dibantah oleh Untung sendiri, yang menyatakan bahwa surat itu ia tulis sendiri, bukan hasil dikte. Pernyataan Heru pun tak konsisten. Di satu sisi, ia menegaskan bahwa ia hanyalah saksi dan tidak mencampuri urusan Gerakan 30 September, namun di sisi lain, ia mengakui menjabat sebagai wakil komandan dalam gerakan tersebut dan terlibat aktif, termasuk menemani Suparjo dalam rangka menghadap panglima tertinggi. Ia juga membenarkan bahwa tanda tangan atas dekret dilakukan secara berurutan oleh Untung, Suparjo, dan dirinya sendiri. Poin-poin penting dari kesaksian Heru Atmojo. 1. Identitas dan jabatan. Nama, Heru Atmojo. Pangkat terakhir, Letnan Kolonel Udara Penerbang. Jabatan, Wakil Komandan Pangkalan Udara Halim dan Asisten Direktur Produksi Intelijen Depau. Tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja langsung dengan terdakwa, Untung. 2. Keterlibatan dalam Gerakan 30 September. Mengakui dirinya sebagai wakil komandan dalam struktur gerakan. Tidak secara aktif mencampuri urusan operasional gerakan, namun secara jabatan berada di posisi penting. 3. Penandatanganan dekret. Ia menandatangani sebuah naskah, disebut dekret, yang menurut ingatannya berisi pembentukan Dewan Revolusi. Penandatanganan dilakukan atas permintaan Mayor Udara Suyono tanpa pertimbangan mendalam. Tidak mengingat secara pasti isi dekret, tetapi menduga ada bagian mengenai pendemisioneran Kabinet Dwi Kora. 4. Upaya menarik kembali tanda tangan. Setelah mendengar bahwa gerakan dianggap kontrarevolusi, ia mencoba menarik kembali tanda tangannya. Menghubungi seseorang bernama Supono untuk meminta kembali dokumen tersebut. Supono mengklaim dokumen itu sudah dibakar. 5. Keterangan terkait terdakwa, Untung. Melihat Untung sedang mendikte surat permintaan maaf atas korban dari pihak kepolisian kepada seorang Letnan Cakrabirawa. Pernyataan ini dibantah oleh Untung yang mengaku menulis surat itu sendiri, bukan mendikte. 6. Penggunaan radio transistor. Tidak merasa pernah meminjamkan radio transistor kepada terdakwa atau orang lain. Tidak pernah bersama terdakwa mendengarkan siaran pengumuman dekret nomor 1 atau keputusan nomor 1 dan nomor 2 dari Gerakan 30 September. 7. Revisi kronologi penandatanganan. Versi terdakwa untuk menyebut urutan penandatanganan adalah dari dirinya, lalu Suparjo, kemudian Heru Atmojo. Ini berbeda dari versi Heru yang menyebut Suyono sebagai pihak yang menyerahkan naskah kepadanya. Kesaksian Heru Atmojo bukan hanya menunjukkan betapa kaburnya batas antara saksi dan pelaku dalam tragedi ini, tetapi juga membuka celah untuk mempertanyakan apakah ia sedang memberikan keterangan jujur atau justru sedang berupaya meredam keterlibatannya di balik dalih ketidaktahuan dan penyesalan. Berikut adalah transkrip lengkap kesaksian Heru Atmojo dalam persidangan Letko Untung. Heru Atmojo, umur 37 tahun, tempat lahir di Jember, pekerjaan jabatan terakhir ex-Letnan Kolonel Udara Penerbang, NRP 47856, menjabat Asisten Direktur Produksi Intelijen Depau, alamat tempat tinggal terakhir, Jalan Cipinang Cempedak Februari 32 Jakarta, beragama Islam. Dia menerangkan
bahwa dia sudah kenal pada terdakwa sebelumnya terdakwa ini melakukan perbuatan yang menjadi dasar penuntutan ini, bahwa dia tidak berkeluarga dengan terdakwa secara turunan atau perkawinan, dan bahwa dia tidak ada perhubungan majikan buruh terhadap terdakwa. Sesudah itu saksi bersumpah secara aturan agamanya akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar. Lalu dia memberi jawaban-jawaban berikut atas pertanyaan yang dilakukan oleh ketua. Pertanyaan-pertanyaan dimulai oleh ketua kepada saksi. Saudara Heru pernah diperiksa sebagai saksi di dalam perkara terdakwa Untung bin Syamsuri. Ini di dalam pemeriksaan pendahuluan. Sekarang akan saya tanyakan apakah saudara Heru masih tetap kepada keterangan-keterangan yang saudara berikan untuk kesaksian di dalam perkara Untung ini? Ya. Apakah tugas saudara, kedudukan saudara dalam gerakan 30 September? Tidak, saya tidak mencampuri urusan itu. Bukan, yang saya tanyakan ialah, di dalam gerakan 30 September ini kedudukan saudara apa? Apakah komandan atau wakil komandan? Wakil komandan. Saya siang hari tanggal 1 itu menandatangani suatu naskah. Pada waktu itu saya kembali mengantar Jenderal Suparjo menghadap panglima tertinggi di Halim, kemudian menuju ke rumah Sersan Udara Swijatno. Lalu waktu itu kami sedang lelah, datang Major Udara Suyono menyodorkan pada kami satu naskah. Naskah itu kalau tidak keliru isinya dekret. Saya tidak membaca lebih dari 1 kali dekret itu. Sesudah Major Suyono itu mengatakan kepada saya yaitu, Pak Heru dulu tanda tangan. Di mana tempat tanda tangan? Di sebelah ini, ada tempatnya di sebelah kiri. Lalu saya pada waktu itu tidak panjang lebar memikir, saya tanda tangani. Baik, itu tidak saya tanyakan, tapi pernah membaca sekali, dan pernah menandatangani? Ya. Kemudian apakah pernah saudara meminta kembali naskah itu dari seorang preman? Siapa nama orang itu dan untuk apa itu diminta? Ya, pada waktu itu sebenarnya saya tidak kenal, tetapi sekarang saya mengenal itu, namanya yaitu saudara Supono. Karena pada sore itu saya mendengar bahwa gerakan itu kontrarevolusi, lalu saya minta untuk menarik kembali tanda tangan saya. Lalu saudara Pono mengatakan bahwa itu, dekret, sudah dibakar dengan menunjukkan di bawah meja abu yang sudah gosong, yang sudah terbakar. Siapa yang membakar naskah itu? Saya tidak melihat. Setelah ketua memberikan kesempatan kepada auditor untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang diikuti oleh jawaban-jawaban saksi sebagai berikut. Auditor kepada saksi. Saudara Heru, saudara tadi mengatakan bahwa saudara membaca naskah dekret itu. Apa isinya? Saya kalau tidak keliru, tentang pembentukan Dewan Revolusi, tetapi saya tidak hafal isinya. Apakah ada di situ disebut-sebut tentang pendemisioneran Kabinet Dwi Kora? Mungkin ada, saya tidak ingat. Pernahkah saudara bersama terdakwa pada siang hari di Pangkalan Angkatan Udara Halim, mendengarkan siaran radio transistor mengenai pengumuman dekret nomor 1, keputusan nomor 1 dan nomor 2 dari gerakan 30 September? Tidak. Apakah saudara pernah meminjamkan radio transistor saudara kepada terdakwa atau orang lain? Saya tidak merasa meminjamkan radio transistor kepada terdakwa. Kemudian setelah auditor menyatakan cukup sekian pertanyaannya kepada saksi tersebut, ketua memberikan kesempatan kepada pembela untuk menanyakan sesuatu kepada saksi, yang dijawab oleh saksi mengikuti pertanyaan pembela sebagai berikut. Pembela kepada saksi. Saudara Heru, apakah yang saudara lihat pada waktu itu mengenai tindakan-tindakan terdakwa? Apakah melihat suatu tindakan yang dilakukan terdakwa pada waktu itu dan di tempat itu? Ya, pada waktu di rumah Sersan Suyatno, saya kebetulan ke belakang. Di waktu itu saya melihat terdakwa, saudara Untung, sedang mendikte surat, mendikte kepada seorang anggota Cakrabirawa juga, dan apabila saya tidak salah itu pangkatnya Letu, dan mendikte soal permintaan maaf atas terjadinya korban seorang anggota kepolisian. Itu pun saya tidak hafal seluruh kata-katanya. Ya, baik. Kemudian ketua kembali bertanya kepada terdakwa, yang dijawab oleh terdakwa sebagai berikut. Ketua kepada terdakwa. Saudara Untung, bagaimana pendapat saudara mengenai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saudara saksi, saudara Heru, baik jawabannya terhadap pertanyaan ketua maupun jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan auditor? Ada yang tidak benar sebahagian. Yang mana yang tidak benar? Mengenai permintaan maaf, itu saya tulis sendiri. Oh, ditulis sendiri. Dus di situ bedanya. Menurut keterangan saksi, saudara Heru didiktekan kepada orang lain, sedang sebenarnya ditulis sendiri. Saudara pernah membuat pernyataan maaf bukan? Hanya bedanya menurut keterangan saksi, Heru tadi didikte, sedang yang sebenarnya adalah saudara Untung tulis sendiri. Begitu? Betul? Ada tambahan yang sehubungan dengan keterangan ini? Ada.
Mengenai penandatangan dekret, menurut ingatan saya, bahwa dekret itu tidak disodorkan oleh saudara Suyotno, tetapi berturut-turut dari saja untung X Brigjen Suparlo kemudian X Lekol Heru. Baik, yang penting pernah tanda tangan bukan? Betul? Setelah dianggap cukup keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi kedua, ketua memerintahkan saksi tersebut agar pindah dan duduk di tempat yang ditentukan, lalu ketua minta kepada auditor agar dihadapkan saksi ketiga, yang atas pertanyaan-pertanyaan ketua mengaku bernama Wahyudi. Kesaksian Heru Atmojo membuka satu sisi penting dari tragedi ini, betapa tipisnya batas antara saksi dan pelaku, antara keterlibatan aktif dan pengakuan setengah hati. Apakah Heru benar-benar tidak tahu? Atau sedang berupaya meredam keterlibatannya di balik dalih tidak sengaja? Sejarah adalah milik mereka yang bertanya, bukan hanya mereka yang mendikte. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, Heru Atmojo, saksi jujur atau bagian dari skenario besar? Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah kritis lainnya. Kita bahas yang tadi bahas di buku pelajaran.